Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bab yang ke-46, wasiat terhadap tetangga, hadis nomor 2. Dari Abu Syuaib Al-Khuzai dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Barakallahu fiik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini sebuah hadis dari Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita cermati dan amati secara fokus ketiga hal yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, maka kita dapati ini adalah hal yang berlaku di dalam keseharian kita. Ya. Perkara-perkara yang sangat sering sekali kita lakoni di dalam kehidupan kita. Dan itu terlihat dari bagaimana bertetangga, kemudian bagaimana bermuamalah dengan tamu, dan juga bagaimana menjaga lisan. Teman-teman hafizakumullah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang manfaat dan faedah dari hadis yang mulia ini, maka perlu kita ulangi dan mungkin pernah kita sampaikan di sini bahwa iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir itu sering sekali digandengkan. Dan para ulama membagi rukun iman yang 6 itu secara garis besar kepada 2 bagian saja, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Karena selebihnya dari rukun iman itu berpulang kepada 2 ini, seperti iman kepada kitab-kitab Allah itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa rukun iman itu penting semuanya. Yang mendustakan salah satu di antara rukun iman yang 6 itu kufur. Tapi para ulama ingin mengatakan, atau seakan mereka mengatakan, hal yang paling terpenting dari rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada Allah dan berikutnya iman kepada hari akhir. Hari ini kita membaca hadis Nabi SAW yang diawali dengan lafaz atau kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka setelah kita kaji tadi bagaimana kedudukan iman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya kita perhatian apa ini yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan? Nabi SAW mengatakan, yang pertama dikatakan oleh Nabi SAW,
falyuhsin ila jarihi. Diterjemahkan di sini, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Falyuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangga. Kembali kita ingat, ya, berbuat baik kepada tetangga termasuk semua perbuatan baik, dan termasuk juga menjaga diri kita agar tidak menyakitinya. Jadi apa saja merupakan perbuatan baik masuk kepada lafaz perintah ini, falyuhsin ila jarihi. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian berikutnya, siapa juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perintah lagi, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Teman-teman hafizakumullah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Berbicara tentang tamu dan adab-adabnya nanti akan disampaikan oleh penulis rahimahullah. Tetapi yang ingin kita tegaskan lagi bahwa ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang dikaitkan itu? Sikap kita. Sikap, lebih tepatnya lagi, sikap baik kita kepada tamu. Yang mana tamu ini berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dari mulai disambut, dipersilakan, dijamu, bahkan diizinkan menginap. Ya. Falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata khairan, berkata baik, atau diam. Gak ada pilihan lain, berkata baik atau diam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa man somata naja, siapa yang banyak diam maka dia akan selamat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali wanti-wanti dari Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih SAW tentang lisan. Sebagaimana juga banyak motivasi dari Nabi SAW yang berkaitan atau yang dihasilkan oleh lisan. Motivasi-motivasi, ajang-ajang menggapai pahala yang timbul dan disebabkan oleh lisan. Tetapi pada kesempatan yang mulia ini kita tidak berbicara efek positif yang timbul oleh lisan. Dan itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Baik efek positif yang timbul dari lisan itu bermanfaat untuk kita sendiri atau untuk pemilik lisan itu maupun untuk orang lain. Ya. Seperti zikir itu berpulang pahalanya untuk dia. Dakwah berpulang pahalanya untuk dia dan lalu untuk orang lain. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sama.
untuk pelakunya dan juga untuk orang lain. Dan banyak sekali ya dari kebaikan-kebaikan yang timbul oleh lisan. Tetapi kita tidak, sekali lagi, tidak bahas yang sisi ini. Yang kita bahas secara singkat adalah yang berkaitan dengan auliyasmut. Lebih baik diam daripada banyak berkata-kata yang tidak bermanfaat. Karena waman somatan aja, Nabi SAW mengatakan siapa yang diam, banyak diam, maka dia selamat. Sangat selamat. Teman-teman hafizakumullah, ana ingin tanya, ada enggak karena lisan dan bahaya yang muncul disebabkan lisan orang terbunuh? Ada tidak? Ada. Ya, dikasih syubhat, terus disuntik, didoktrin, akhirnya buat aksi bom bunuh diri. Banyaklah contohnya, disebabkan lisan. Pertikaian, wah ini lebih banyak lagi ya. Perselisihan, terputusnya silaturahim, banyak, luar biasa. Oleh karenanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang apa bisa seseorang itu diseret ke dalam api neraka dikarenakan ulah lisannya. Dan Nabi SAW menjawab, iya bisa. Karena banyaknya efek-efek negatif, kekacauan, bahkan sampai ke taraf pembunuhan, itu disebabkan karena lisan. Oleh karena itu sangat-sangat tepat sekali hadis ini diucapkan oleh Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam, ketika beliau alaihissalatu wassalam mengaitkan antara falyakul khairan aw liyasmut dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Karena iman yang baik bersemayam di dalam hati seseorang akan menjadi motor penggerak baiknya seluruh anggota tubuh dia, termasuk lisan. Ya. Karena tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya, dan sebaliknya. Nah ini teman-teman, jadi iman dengan amalan badan itu potensi keterkaitannya luar biasa eratnya. Karena dan itu berkesesuaian ya dengan kabar yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalam tentang adanya segumpal darah di dalam tubuh, segumpal daging di dalam tubuh, yang jika baik segumpal daging itu, maka baik semua anggota tubuh, yaitu hati. Dan hati tempat bermuaranya apa? Iman. Ya. Sekali lagi memang sangat tepat sekali. Hubungan erat sekali antara falyakul khairan aw liyasmut dengan al-imanu billahi wal yaumil akhir. Nah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada lafaz fal yuhsin ila jarihi. Dalam sebuah riwayat disebutkan fala yu'dhi jarahu.
Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti saudaranya. Diperintahkan untuk berbuat ihsan. Kata ihsan di sini mencakup semua kebaikan yang ada, dari ucapan maupun perbuatan kepada tetangganya. Kemudian fala yu'dhi jarahu, ada larangan untuk tidak menyakiti tetangganya. Teman-teman hafizakumullah, menyakiti siapapun bahkan hewan secara umum hukumnya haram, zalim. Tetapi kepada tetangga sendiri dengan segala tingkatannya seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jika dia berada di level pertama, tetangga iya, muslim na'am, terus kerabat, ini lebih utama untuk diberikan kebaikan kepadanya dan tidak disakiti. Kalau disakiti, maka dia lebih keras larangannya ketimbang menyakiti yang tidak memiliki tiga sisi ini. Level yang kedua, muslim tetangga, lebih dilarang ketika ada orang menyakitinya, maka tingkat larangannya, tingkat keharamannya lebih daripada orang umum, orang yang tidak punya hubungan apapun dengan dia. Yang ketiga, level terakhir, tidak kerabat, tidak juga seorang muslim, tapi dia punya hak tetangga. Fala yu'dhi jarahu, masuk ke dalam hadis ini. Karena tidak disebutkan tetangganya harus muslimkah atau non muslim. Masuk ke dalam hadis ini, fala yu'dhi jarahu falyuhsin ila jarihi. Jangan sakiti tetangganya dan berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, ini menariknya teman-teman, ya. Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga walau dia hanya punya satu hak saja, yaitu hak tetangga saja, ya dia bukan muslim, bukan pula kerabat, tapi tetangga. Menyakiti dia lebih besar larangannya ketimbang yang bukan tetangga. Ya, ini perlu kita perhatikan, karena sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, ini hal-hal yang hampir bisa kita katakan tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Ya, karena kan nggak mungkin juga kita tinggal di hutan atau di tengah laut gara-gara kita ingin, anak nggak kuat dengan pelajaran malam ini, sepertinya besok pagi harus uzlah, hijrah kemana? Ke hutan. Besok dapat kabar kita sudah innalillahi. Kita jangan fokus, ini takut menyakiti tetangga, tapi fokuslah kepada falyuhsin ila jarihi, berbuat baik. Menahan diri kita untuk tidak menyakiti dia, itu sudah perbuatan baik. Ya. Jadi sisi targhibnya yang difokuskan, sisi motivasinya, dan itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan ketimbang memilih sisi negatifnya, akhirnya memutuskan untuk hijrah, untuk tepatnya uzlah, mengasingkan diri yang mengancam nyawa, kan begitu ya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, dan fokus kepada apa yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa 3 perkara yang dimuat dalam teks hadis ini erat hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir.
Nah, ini hadis yang pertama. Berikutnya kita lanjut kepada bab ke-47. Baik. Bab ke-47. Silakan dibaca. Bab ke-47. Pertama, dari Al-Miqdad Al-Aswad, dia berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya mengenai zina. Lalu mereka semua menjawab, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dosa orang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada dosa orang yang berzina dengan istri tetangganya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka mengenai pencurian. Mereka pun menjawab, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dosa orang yang mencuri dari 10 rumah orang lain lebih ringan daripada dosa orang yang mencuri dari rumah tetangganya. Barakallahu fiik. Dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, sebuah hadis di bawah bab hakul jar, yang artinya hak tetangga. Teman-teman hafizakumullah, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu. Faqal la an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Qalu haramun harramaha Allahu 'azza wa jalla wa rasuluhu. Faqal la an yasriqa min 'ashrati ahli abyatin aisaru 'alaihi min an yasriqa min baiti jari. Hadis sahih. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bertanya tentang hukum dua dosa besar ini. Bukan berarti Nabi SAW tidak tahu hukumnya. Dari jawaban para sahabat jelas sekali bahwa Nabi SAW mengetahui hukum itu. Dan beliau SAW adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sebelum agama ini diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, lebih dahulu diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma di sini memakai cara dialog. Dan ini bagian dari pengajaran yang sangat efektif untuk mengingat maklumat yang disampaikan secara dialog. Dan itu terbukti ya. Daripada secara teori disampaikan begini terus sampai 2 jam, diajak kita dialog 5 menit, itu jauh lebih lama kita ingat ketimbang kita nyimak saja 2 jam. Nah, teman-teman hafizakumullah, sebelumnya kita ingin tanya, 2 dosa besar. Yang pertama zina, a'idzubillahi ta'ala, kemudian mencuri. Ini disebutkan dengan 10 orang, atau mencuri di 10 rumah. Cair ini 10 rumah ya. Kita ingin tanya, mana lebih besar?
dua dosa tadi dengan syirik. Apa buktinya? Nah, ini rumah loh dibongkar, mungkin saja penghuninya dianiaya. Lebih besar atau lebih kecil daripada syirik? Apa buktinya? 6. Syirik kekal di neraka. Iya betul. Tapi kalau orang dia nggak ngerti apa itu syirik, nggak ngerti itu tauhid, bisa dipastikan pasti dia ngerti lah nyuri. Iya kan? Banyak orang seperti itu enggak? Ada apa enggak? Jangan enggak kita ralat, banyak. Ada apa tidak? Orang nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik, nyuri dia tahu bahwa itu kesalahan. Ada nggak? Banyak ya. Kalau antum kira-kira dialog sama orang kayak gini, untuk meyakinkan dia syirik itu lebih besar dosanya daripada mencuri, kita katakanlah membegal sampai jatuh korban terbunuh. Kira-kira apa yang antum ucapkan sama dia? Supaya dia yakin syirik ini jauh lebih rusak ketimbang membegal. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Harusnya bukunya tadi dibagikan belakangan ya. Baik, siapa yang bisa jawab? Ini faedah untuk kita semua. Iya. Dia nggak paham ini, nggak paham dia tauhid nggak paham dia. Jadi nggak bisa kita katakan syirik itu berhubungan dengan tauhid. Dia nggak paham. Jangan-jangan tauhid baru dia dengar kalimatnya hari itu juga. Kira-kira apa? Dia muslim. Orang seperti ini ada apa tidak? Ada. Ya. Bagaimana caranya? Karena banyak orang menganggap dosa syirik ini remeh. Nah, dosa yang tidak diampuni. Besok daripada syirik mending nyuri aja kata dia. Nah, berarti dipahami nyuri diampuni. Ada yang bisa jawab? Ya, kita katakan begini sama dia kurang lebih. Itulah kalau kita melihat sesuatu dengan apa? Dengan kacamata kita. Ya kita melihat ini terbunuh, ya sadis kan begitu ya. Tapi kalau kita mengaji, mencari tahu agama kita, kan dia muslim tadi ya, maka ditemukanlah syirik. Dia belum ketemu, tapi kita kasih tahu, ditemukanlah ada berarti dalam syariat Islam syirik itu jauh lebih besar dosanya ketimbang mencuri, berzina dan dosa-dosa besar lainnya. Dia akan tertegun, gitu ya. Baru sekali ini dengar. Bisa bawa bukti-buktinya mas? Oh bisa. Ambil Al-Quran, buka surah Al-Maidah atau An-Nisa umpamanya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dosa syirik tidak diampuni, pelakunya yang belum bertobat masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya. Baru hari itu dia kenal istilah syirik plus tauhid. Dan semoga ini memotivasi dia untuk belajar lebih lanjut, terlebih lagi tentang hal-hal tauhid akidah yang dia tidak tahu. Karena apa? Dia anggap memperkosa, mohon maaf, i'adzabillahi ta'ala, lebih besar dosanya ketimbang syirik, karena dia tidak tahu. Itu kan kacamata dia, kacamata manusia yang berefek kepada dia langsung. Ini syirik, tauhid ini berkaitan dengan hak pencipta. Ya, kurang lebih seperti itulah.
yang dapat kita katakan kepadanya sehingga dia paham sekaligus berkenalan dengan apa itu syirik. Nah, kita lanjut setelah azan Isya dikumandangkan bismillah. Kembali kita kepada teks hadis dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, atau seorang bertanya kepada Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia berkata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang az-zina. Tentang az-zina, maksudnya tentang hukumnya. Maka serempak para sahabat mengatakan qalu haramun haramallahu wa rasuluhu, bahwa zina itu haram, yang mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwa berzinanya seorang laki-laki dengan 10 orang wanita sekaligus itu aisar alaihi, lebih ringan atasnya, kata para ulama, lebih ringan hukumannya
min an yazniya bimra'ati jarihi, dari dia berzina dengan istri tetangganya. Tapi ini bukan pilihan, ya, bukan pilihan. Kedua-duanya haram dan resikonya besar. Cuma berzina dengan istri tetangga, iyadzabillahi ta'ala, lebih besar dosanya dan hukumannya karena berkaitan dengan hak tetangga yang suaminya adalah tetangganya. Ya. Ini yang menjadikan dosa berzina dengan istri tetangga itu jauh lebih besar. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan demikian juga, ya, wa a'zamu anwa'iz zina an yazniya bihalilati jarihi wa zina bimra'ati allati laha zawj a'zamu ithman wa 'uqubatan minaz zina bighairi dzatil ba'd. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan zina yang paling berbahaya, yang paling besar dosanya adalah berzina dengan istri tetangga, dan berzina dengan wanita yang punya suami lebih besar dosa dan hukumannya ketimbang berzina dengan yang tidak punya suami. Sekali lagi, ini bukan pilihan, ya. Ini dosa yang sangat besar, kemudian juga berkaitan dengan manusia, dan hukumannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hafizakumullah, lanjut Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang as-sariqah, mencuri. Dan para sahabat berkata haram, diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Alaihi Wasallam, ini juga bukan pilihan. Yang intinya teman-teman hafizakumullah, dosa mencuri dari rumah 10 rumah sekaligus, berzina a'udzubillahi ta'ala dengan 10 wanita sekaligus menjadi lebih ringan karena tidak berkaitan dengan tetangga, dengan hak tetangga. Oleh karenanya Nabi SAW mengancam dalam hadis yang sahih, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga siapa saja yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Nah, karena rasa ketidakamanan yang dirasakan oleh tetangga itu bisa saja berlangsung lama karena mereka bertetanggaan. Sebagaimana kalau dia nyaman, aman, maka ini jadi aliran pahala juga yang berlangsung lama. Ya. Terlebih lagi hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwa mencuri, menilap, mengambil barang orang, harta orang dengan cara batil, ini dosanya besar. Para ulama menyebutkan tidak cukup bertaubat kepada Allah saja, melainkan juga harus apa?
minta dihalalkan itu opsi terakhir. Antum ganti. Jangan afwan akhi, 100 juta nih. Afwan akhi, enak aja antum. Bayar. Ganti. Baru afwan akhi, kemarin ana ambil uang antum. Afwan akhi, ini gantinya. Ini berkaitan dengan hak manusia. Ya. Minta dihalalkan itu opsi terakhir kalau antum atau siapapun yang tidak mampu membayarnya setelah dia katakan anak cicil seumur hidup, ternyata dia tidak mampu, akhirnya dia datang kembali lalu meminta untuk dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, antum harus cicil. Ya. Harus cicil. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga pernah berkata, "Wala yasqutu haqqul ghairi bit-taubah minal fahishati, fa inna taubata wa in asqata haqqallahi ta'ala fa haqqul 'abdi baqin lahul mutalabah yaumal qiyamah." Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang artinya rahimahullah, tidak akan gugur hak orang lain yang diambil secara batil, yang dirusak, mohon maaf termasuk istri tetangga yang dizinahi oleh tetangganya, itu gak bisa hilang dengan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang yang diambil atau hak yang dizolimi, semua itu tidak akan gugur dengan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengkerdilkan taubat. Enggak. Tapi sebagian atau para ulama menambahkan syarat taubat yang keempat, ya, atau ada yang menyebutkan kelima, yaitu menyelesaikan urusannya bersama dengan orang yang dizoliminya. Kalau kita katakan yaitu meminta maaf, nanti nggak jadi uang kembali, cukup minta maaf saja, diselesaikan maksudnya. Kalau ada uang yang diambil, antum atau siapapun yang menzolimi orang lain itu mampu membayar, dia bayar. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, itu opsi terakhir, minta maaf. Kalau tidak mampu. Iya. Beliau lanjut mengatakan, wa in asqata haqqallah, sekalipun taubat itu adalah usaha yang dapat menjatuhkan, menggugurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah dengan taubat terhapus. Fa haqqul abdi baqin lahul mutalabah yaumil qiyamah. Tapi hak seorang hamba berkenaan dengan kehormatan, uang dan seterusnya yang belum dipulihkan, dikembalikan, itu bakin, akan abadi untuk dituntut, akan abadi penuntutannya sampai hari kiamat. Ya, makanya para ulama mewanti-wanti tentang pembunuhan itu, walau sudah dimaafkan oleh keluarganya, oleh semuanya, tetapi yang bersangkutan, yang korban akan menuntut kelak di hari kiamat di hadapan Allah Jalla wa Ala, walaupun yang pelakunya sudah bertobat. Demikian kata para ulama. Teman-teman hafizakumullah, bab yang berkaitan dengan hak tetangga pada hadis pertama ini, atau di sini cuma dimuat oleh Imam Al-Albani satu hadis saja, menunjukkan kepada kita besarnya hak tetangga yang harus kita jaga. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ayyu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa sih yang paling besar? Setelah Nabi SAW menyebutkan beberapa deretan dosa besar, termasuk asyirku billah, maka Nabi SAW mengatakan,
an tazniya bihalilati jarik, atau dalam lafaz lain antuzani halilata jarik, engkau menzinahi a'udzubillahi ta'ala istri tetanggamu, ya. Ini karena besarnya hak tetangga yang harus kita jaga. Bukan cuma kita turut terpanggil menjaga asetnya, ya, tetapi juga menjaga kehormatan tetangga, keluarganya. Kita juga dipanggil untuk menjaga itu. Baik, teman-teman, hafizakumullah. Sedikit lagi ada faedah yang ingin kita sampaikan di sini, yaitu para ulama mengatakan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Fazina asyaddu minal muhsani li dha'fid da'i minasyabi li quwwatid da'i. Dosa itu bertingkat-tingkat, maka zina yang dilakukan oleh seorang muhsan. Apa itu muhsan? Muhsan adalah orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Maka jika orang seperti ini melakukan perbuatan zina, a'udzubillahi ta'ala, maka ini lebih asyad, lebih berbahaya. Dikarenakan kata para ulama li dha'fid da'i, karena kecilnya dorongan untuk melakukan itu. Ya kenapa? Dia punya kok di rumahnya, kan begitu. Punya istri di rumahnya. Atau dia sudah pernah menikah. Ibarat orang sudah makan dikasih makan lagi dengan orang yang belum makan dikasih makan. Kira-kira mana yang lebih rakus, lebih lahap? Ya sudah pastilah kita tahu yang belum makan. Oleh karena itu hukumannya atau dosanya lebih ringan bila itu yang melakukan adalah seorang pemuda. Karena likuah ad-da'i, karena kuatnya faktor pendukung. Ya karena dia belum pernah dihantui oleh perasaan itu, akhirnya terdorong. Ya. Kemudian wazina fi waqtin fadilin asyaddu minhu fi ghairihi. Berzina di waktu-waktu yang utama lebih rusak, lebih berbahaya ketimbang di waktu-waktu selainnya, seperti bulan Ramadan, ya. Itu waktu-waktu yang utama. Kemudian juga di waktu-waktu lain yang utama. Wa fi makanin fadilin asyad minhu fi ghairihi, dan di tempat-tempat utama istimewa lebih berbahaya ketimbang tempat yang lain. Tempat yang utama seperti di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah An-Nabawiyah, ya, ini tempat-tempat utama. Maka perzinahan yang dilakukan di sana, a'udzubillahi ta'ala, itu lebih rusak, lebih parah, lebih besar dosanya ketimbang dilakukan di tempat lain. Naam, Anda kira cukup sampai di sini secara materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu